Sang Kuryang Kaberangan. Pada suatu hari seorang raja merasa bosan dan meminta ditemani penggawa-penggawanya untuk berburu ke dalam hutan. Tidak diceritakan bagaimana proses perburuan itu, namun diceritakan dalam perburuannya sang raja merasa ingin buang air kecil sampai akhirnya dia memutuskan untuk buang air kecil pada sebuah tempurung kelapa yang tergeletak. Setelah perburuan selesai akhirnya sang raja pun pulang dan merasa puas dengan hasil buruannya. Tapi setelah kepulangan sang raja dari berburu diceritakan ada seekor babi hutan yang kehausan lalu meminum air yang ada di batok kelapa tempat raja buang air kecilnya. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba si babi hutan itu hamil dan melahirkan seorang bayi manusia dan dialah Dayang Sumbi yang kelak akan menjadi ibunya Sang Kuryang. Setelah Dayang Sumbi beranjak dewasa, dia menanyakan perihal ayahnya kepada sang ibu yang telah melahirkannya tersebut. Dan sang ibu pun menjawabnya dengan jujur bahwa kehamilannya terjadi setelah dia meminum air seni di batok kelapa tempat buang air kecil sang raja saat berburu di hutan. Dari situ semua menyimpulkan bahwa sang rajalah sebagai ayah Dayang Sumbi. Mendapat kabar tersebut tentu saja sang raja merasa malu dan tidak mau mengakui Dayang Sumbi sebagai anaknya. Akhirnya dia menyuruh Ki Lengser membuang Dayang Sumbi ke hutan. Ki Lengser tidak tega meninggalkan Dayang Sumbi begitu saja. Akhirnya Ki Lengser membuatkan sebuah rumah di atas pohon tinggi dengan tangga kayu untuk kebutuhan naik dan turunnya Dayang Sumbi. Demi menjaga Dayang Sumbi, Ki Lengser memerintahkan seekor anjing berburu bernama Si Tumang untuk menjaganya. Kepada Dayang Sumbi sendiri Ki Lengser memberikan sebuah alat tenun supaya di tengah kesehariannya dia tidak merasa kesepian dengan membuat kain tenun yang dirajutnya. Setelah Ki Lengser pergi, secara tidak sengaja Dayang Sumbi menjatuhkan alat tenun tersebut dan sungguh itu membuatnya sangat bingung karena Dayang Sumbi tidak berani mengambilnya apalagi dalam keadaan hari mulai gelap. Akhirnya dalam hatinya dia bersumpah bahwa siapapun yang mengambilkan alat tenunnya tersebut, seandainya laki-laki akan dia jadikan suami dan seandainya perempuan akan dia jadikan sebagai saudara. Tanpa disadarinya Si Tumanglah yang mengambilkan alat tenun tersebut, dan karena sumpahnya akhirnya Dayang Sumbi menjadikan Si Tumang sebagai suaminya. Catatan, dalam menyimak dongeng ini sebagai anak-anak kami banyak bertanya kok bisa begini, kok bisa begitu. Jawabannya ini kan hanya dongeng, semua bisa terjadi dalam dunia dongeng. Akhirnya kami pun penasaran dari kelanjutan cerita ini, apalagi dikaitkan dengan cerita mitos yang sehari-hari gunungnya kami saksikan dari jauh yaitu Gunung Tangkuban Parahu. Cerita pun berlanjut, hari-hari berlalu lahirlah seorang anak dari Dayang Sumbi bernama Sang Kuryang. Dia tumbuh sebagai anak yang kuat. Untuk memenuhi bahan makanan sehari-hari Sang Kuryang sangat ahli dalam berburu, sampai suatu saat dia merasa kebingungan karena tidak mendapatkan hewan buruan padahal persediaan makanan sudah menipis. Akhirnya Sang Kuryang menyembelih Si Tumang dan memberikan dagingnya pada ibunya yang diakuinya sebagai hasil buruan. Dayang Sumbi pun merasa senang pada awalnya, tapi ketika menyadari bahwa itu adalah daging Si Tumang, Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuryang dengan gayung. Kepala Sang Kuryang terluka dan berdarah lalu dia memutuskan untuk meninggalkan ibunya untuk pergi berkelana. Hari-hari berlalu, berbulan-bulan dilewati, bertahun-tahun mereka berpisah. Akhirnya Dayang Sumbi menganggap anaknya sudah hilang dan tidak mungkin ditemukannya kembali. Sedangkan di tengah pengembarannya Sang Kuryang tumbuh jadi pemuda kuat dan sakti. Setelah belasan tahun meninggalkan ibunya, suatu saat dia bertemu seorang wanita dan mereka berdua pun saling jatuh cinta. Wanita tersebut ternyata adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi baru menyadari bahwa Sang Kuryang adalah anaknya ketika melihat bekas luka gayung di kepalanya. Akhirnya karena Sang Kuryang memaksa mengajaknya menikah, Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang menurutnya hal ini tidak mungkin dapat Sang Kuryang lakukan. Dayang Sumbi meminta dibuatkan sebuah dermaga lengkap dengan kapal perahunya untuk mereka berlayar dalam waktu semalam. Dengan kesaktiannya Sang Kuryang pun menyanggupinya.
Dan ketika dermaga dan perahu itu hampir selesai, Dayang Sumbi tidak mau itu terjadi. Akhirnya Dayang Sumbi meminta bantuan para penduduk untuk membakar jerami dari kejauhan sehingga menyerupai ajar telah menyingsing, dan penduduk lainnya membunyikan alu penumbuk padi sebagai pertanda aktivitas pagi hari sudah dimulai. Menyaksikan semua itu Sang Kuryang merasa kecewa, akhirnya dia menendang kapal perahunya sampai terbalik. Semua itu sebagai pelampiasan amarahnya karena dia gagal menikahi wanita pujaannya Dayang Sumbi. Sang Kuryang tetap menganggap Dayang Sumbi sebagai orang lain bukan sebagai ibunya walaupun Dayang Sumbi berusaha meyakinkannya. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul Dongeng Sang Kuryang Kaberangan ala Gusend. Klik untuk baca. u.kompasiana.com. Kreator Agus Hendrawan. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.